Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam ini tanggal 27 Desember 2022. Nanti kita sebut minggu depan bukan 2022 lagi, tapi saya akan sebut tahun 2023, tidak akan terulang 2022, Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Allah sungguh telah terbukti. Karena anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Oleh itu mari kita senantiasa mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Apa menjadi pikiran kita, yaitu apa yang harus kita kerjakan untuk membalas cintanya Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalasnya, tapi yang penting ada kerinduan dari kita untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan, berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Kan Yesus begitu cinta kita semua. Saya teringat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Coba ini, siapa dia? Itulah Yesus Kristus yang sudah lahir untuk kita. Dia mati rela berkorban demi keselamatan kita. Tapi Yesus bangkit, haleluya, dahsyat dia. Tidak mati selamanya, tapi pada hari ketiga Yesus bangkit, membuktikan bahwa Yesus dia Tuhan, menang atas maut, dalam rangka supaya kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita masuk di dalam kerajaan surga. Oleh karena karya Tuhan yang sempurna, dia lahir untuk kami, dia Yesus mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan naik ke surga juga untuk menyediakan tempat buat kita, dan akan datang kembali sebagai raja dan segala raja, akan menjemput kita semua yang setia sungguh-sungguh ikut di dalam melayani pekerjaan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahman, saya akan menyanyikan semua pujian. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Karena tadi sudah saya bacakan firman Tuhan, dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita semua, berkorban terbaik untuk kita. Mari kita di suasana Natal ini kita komit masing-masing, Bapak Ibu, anak-anak semua, mari saudara-saudaraku, teman-temanku, dulur-dulurku semua. Mari, kalau kasih Allah sudah terbukti, kita memakin hari mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tertulis pula di dalam Roma pasal 8 ayat 32, saya mau baca. Ia yang tidak menyayangkan anak sendiri, tapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Oh, tidak mungkin. Yesus artinya dia pasti memberikan terbaik, yaitu surga buat kita semua. Karena melalui pengorbanan Kristus, tapi kita meresponi sebagai bukti kasih Allah. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika dia serahkan anaknya. Amin, haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin, haleluya. Ketika dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Amin, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ada 5 karya ilahi yang sempurna dari Tuhan. Yang pertama, dia Yesus lahir untuk kita. Kedua, dia mati untuk kita. Ketika Yesus bangkit untuk kita. Dan keempat, Yesus naik ke surga untuk kita. Dan yang kelima, dia akan datang kembali untuk kita semua. Yang jelas, dia lahir dengan tujuan untuk menebus dosa kita melalui kematiannya. Dan dia Yesus bangkit. Tidak mungkin ada kematian tanpa ada kelahiran.
Dan tidak ada guna kelahiran tanpa penebusan dosa, tanpa melalui kematian dari Yesus. Kematian tidak berarti tanpa dilakukan kebangkitan karya Tuhan. Kebangkitan tidak ada arti kalau seandainya Yesus tidak naik ke surga, tidak menyediakan tempat buat kita. Tapi ternyata Yesus lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit juga untuk kita. Dan naik ke surga untuk kita. Dia akan datang kembali. Semuanya untuk kita semua. Oleh itu mari kita cinta Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, haleluya, ketika Yesus lahir untuk kita, haleluya. Kasih Allah mau berkorban melalui kematian Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kita, Dia mati buat kita, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, karena Yesus bangkit untuk kita, haleluya. Ya Yesus naik ke surga untuk juga kita, disediakan tempat kita di surga selamanya. Amin, haleluya. Kasih Allahku Yesus sungguh telah terbukti, haleluya, ketika Yesus lahir untuk kita. Dia rela mati di salib dan bangkit untuk kita. Dia naik ke surga, Dia akan datang kembali, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah semua karena kasih anugerah Yesus, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur, terima kasih karena kasih-Mu yang sempurna. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah karena anugerah kasih-Mu yang sempurna Bapa. Oh, kasih Allahku sungguh telah terbukti, haleluya, ketika Yesus lahir untuk kita semua. Yesus mati berkorban untuk kita, tapi Yesus bangkit sudah menang atas maut untuk kita semua. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Yesus naik ke surga untuk kita semua, haleluya. Yesus akan datang kembali untuk kita semua, membawa kita masuk naik ke surga, haleluya. Bersyukur, terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku selalu bersyukur kepadamu Yesus, haleluya. Ku mau cinta Yesus, ku mau setia dan ku mau taat pada Yesus sampai aku jumpa dengan Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan ku Yesus buat anugerah keselamatan yang Kau berikan, haleluya. Pakailah Bapa hidupku ini untuk kemuliaan Tuhan, sampai nanti aku naik ke surga bersama Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya.
dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hanya kepada-Mu Bapa. Dan kami selalu memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna. Amin. Haleluya. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku bersyukur hanya karena anugerah-Mu Bapa. Ku sembah, ku puji dan sembah Kau. Pakailah hidupku itu kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih, bersyukur kepadamu Yesus atas semua kasih karunia-Mu Bapa. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa, salahku dan khilafku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami, Kau di atas segala-galanya. Kami semua hamba-Hamba-Mu, anak-Mu berdoa, haleluya, dan mengucap syukur. Amin, amin, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara semua malam ini diberkati Tuhan. Pada Selasa malam, tanggal 27 Desember 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya adalah anak yang dicinta Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus lahir untuk kita. Dan tidak ada guna kalau Yesus lahir tidak ada kematian, tidak menebus dosa kita. Kalau misalnya hanya jalan-jalan ke dunia, hanya lihat-lihat, ternyata Yesus tidak demikian. Hatinya mulia. Selama hidupnya Yesus sempurna mulia. Dia rela berikan yang terbaik. Semua orang sakit disembuhkan, saudara. Orang lapar dikasih kenyang, 12 bakul penuh. 5.000 orang lapar semua. Tuhan tidak izinkan mereka pulang sia-sia. Murid-muridnya bilang, udah mereka pulang masing-masing cari makanan. Tapi Yesus tidak boleh. Tidak boleh mereka pulang sia-sia. Kasih makan. Sehingga kata Alkitab, mereka makan kenyang semuanya, puas. Bahkan dibawa 12 bakul penuh, 5.000 maupun 4.000. Semua diberkati Tuhan. Jumpa dengan murid-muridnya di Danau Tiberias, makan bersama, dikasih mujizat. Bartimeus buta dicelikan, orang lumpuh berjalan. Waktu berjumpa dengan seorang janda di kota Nain, anaknya tunggal meninggal. Jumpa dengan Yesus, dibangkitkan saudara. Jumpa dengan Maria, Marta, Lazarus mati sudah 4 hari dikubur. Yesus berkata, ada di mana? Kubur Tuhan sudah 4 hari, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, bangkit. Semua disembuhkan sama Tuhan. Dan ternyata Roh Kudus juga dijanjikan kepada kita semua. Waduh, baiknya luar biasa Yesus itu. Ampun, baiknya Tuhan, ampun. Saya menyembah kepada Tuhan itu. Taruh kepala saya di lantai, saudara. Menyembah saya sama Tuhan. Karena Tuhan dahsyat. Pangkatnya, dahsyatnya sempurna. Tak terbilang, tak terhingga, saudara. Saya begitu cinta Tuhan, sungguh-sungguh. Sungguh kalau saya dilahirkan waktu 2000 tahun lalu jumpa Yesus, Petrus mungkin saya melin juga tuh kalau sampai menyangkali Tuhan. Yudas Iskariot, wow kok begitu jahat kamu tuh ya. Sampai dengan iblis pun saya berkata, iblis bertobat kamu itu. Menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu yang menciptakan segala-galanya. Maka kepada semua saudara-saudaraku, hamba betul, mari kita bertobat. Ya, saya bertobat betul semua. Saya mau ikuti firman Tuhan. Pokoknya saya ikuti firman Tuhan, gitu aja. Saya simple. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang saya kerjakan. Hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Bertobat sungguh, ikuti firman Tuhan sebagai bukti cinta Yesus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku,
Harus taat melakukan semua perintah Tuhan. Itu menjadi pegangan kita bersama. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan berhubungan dengan Natal ini, saudara. Saya mau baca Yohanes pasal 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itulah itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Yang pertama, firman itu telah menjadi manusia. Sudah saya terangkan baru waktu yang lalu. Adam dan Hawa. Hawa jatuh karena melanggar firman Tuhan. Firman Allah bilang jangan makan buah itu. Dimakan sama dia. Berarti melanggar firman. Banyak anak Tuhan sampai detik ini banyak melanggar firman. Maka firman itu menjadi manusia. Firman Yesus sendiri. Dia berkata, jadilah terang, jadi terang. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Wah, dahsyat. Ini kaitannya semua, korelasinya. Maka sudah lihat waktu penciptaan manusia pertama, ya, bukan macam manusia pertama. Tuhan ciptakan yang pertama kali adalah terang. Di Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang. Karena apa? Di ayat yang kedua, waktu itu dunia gelap, dunia kosong, gelap gulita kosong. Jadi sampai detik ini dunia ini banyak kekosongan. Makanya Yesus turun menjadi manusia dan diam di antara kita 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus Roh Kudus ada di antara kita. Malam hari ini saya percaya 2-3 merimbun dalam nama Yesus. Yesus ada di antara kita juga. Ada dalam rumah tangga. Dia omnipresent, dia hadir. Asal kita cinta Tuhan. Ya, Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 3, ya, di ayat 19, coba saya mau baca aja. Dia mengetuk di depan pintu, saudara. Demikian mari Bapak Ibu buka hati kita. Kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Rugi besar kalau kita tidak cinta Tuhan. Tapi untung besar. Karena Yesus berkata, ayat 20, saudara. Kejadian pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama dengan dia dan dia bersama aku. Ini cintanya Tuhan luar biasa. Maka firman itu jadi manusia, diam di antara kita, dan Roh Kudus juga bersama kita mengetok pintu hati saudara Bapak. Mari buka hatimu. Terimalah Yesus, berkata Yesus, aku buka dalam nama Tuhan Yesus malam ini. Kita buka hati kita dan kita terima Yesus tiap hari, setiap saat, setiap detik, bahkan lebih dari setiap detik. Silakan setiap nyut-nyut itu jantung kita. Yesus masuk Tuhan. Aku mendengar suara-Mu Engkau Tuhan. Aku buka pintu hatiku. Dan Tuhan janji masuk di dalam hati kita. Firman itu telah menjadi manusia. Dan kita akan melihat kemuliaan. Nanti kata janji Tuhan. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan. Amin. Kita nanti akan melihat. Kita telah melihat kemuliaan Tuhan saat ini. Saya menikmati kemuliaan Tuhan. Bukti nyata saya. Dalam keadaan sehat. Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Itu berarti ada kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kamu percaya. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita adalah orang percaya kepada Yesus. Kemuliaan Tuhan menyertai kita. Bukti nyata saya tidak pernah sakit. Karena ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara semua sehat dalam nama Yesus. Setiap kita sehat ada kemuliaan Allah di antara kita. Dan nanti kita juga akan menikmati kemuliaan Tuhan. Dan Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Mari kita senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga senantiasa kita mau setia taat kepada firman Tuhan. Mari, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Natal ini membuat suatu pembaruan buat kita. Selamat hari Natal, selamat hidup baru, sudah saya katakan. Tinggalkan kehidupan lama. Apalagi nanti kita masuk tahun baru. Relevan saudara. Natal Desember menjelang tahun baru. Relevan sekali selamat hari Natal. Selamat menikmati hidup baru. Hidup baru artinya hidup di dalam hati yang baru. Pikiran yang baru. Ciptaan yang baru dalam Kristus. Sehingga kalau menjadi baru di dalam Kristus, kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Oh Tuhan. Amin. Haleluya.
bersyukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kasih karunia-Mu yang amat agung sempurna. Haleluya. Pakailah Tuhan seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu, sampai aku masuk ke dalam surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa, dan ikuti firman Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, firman menjadi manusia, arti diam di antara kita. Mari artinya firman kebenaran Yesus senantiasa ada merumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Nah, bersama Yesus ada kasih karunia, bersama Yesus ada kebenaran Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal, selamat hidup baru, dan selamat akan memasuki tahun baru. Selamat kita tinggalkan tahun 2022 bersama dengan Yesus, memasuki tahun baru 1 Januari 2023 bersama Yesus, karena Yesus yang awal dan akhir, Alfa dan Omega. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.